Yes, happy Monday guys. Welcome back to CBC. Welcome back to Chelsea Bola Channel. Yes, kenapa happy? Ya, kita lihat klasmen sementara. Di mana saat ini Chelsea tetap berada di peringkat ketiga, di mana mengkoleksi 22 poin. Ya, sama dengan Arsenal dan Brighton. Ya, it's okay. Oke. Surprisingly, Manchester City kalah atas Tottenham 4-0 ya, sehingga selisih 1 poin saja dengan peringkat kedua yaitu Manchester City kali ini guys ya. Jadi benar-benar ketat ya antara perebutan peringkat 4 besar ya di musim ini guys. Dan sepertinya Liverpool sudah di dunia yang lain ya, karena mereka itu jauh meninggalkan kita semua di mana mereka sama saat ini ya itu mengkoleksi 31 poin ya, selisih 9 poin dari Chelsea dan juga 8 poin dari Manchester City. Ya, actually kenapa CBC itu happy? Karena Enzo Maresca itu mungkin sudah melihat ya atas yang tadi kemarin CBC sudah sebutkan bahwa ada blessing in disguise karena beberapa pemain yang biasanya dia pakai itu sedang mengalami sakit seperti Malo Gusto, terus kemudian kurang fit seperti Romeo Lavia. Ya, jadi ini membawa berkah buat Chelsea dari para pemain yang tidak fit atau sakit ini ya, sehingga Enzo Maresca itu mau nggak mau menurunkan komposisi pemain yang berbeda ya. Dan dapat kita lihat bahwa saat ini permainan dari Chelsea kemarin itu sangat atraktif ya. Ini yang CBC itu tidak hanya sekedar happy karena menang ya 2-1 atas Leicester, di mana semestinya kita ini clean sheet ya, tapi gara-gara Romeo Lavia itu menginjak ya kaki dari Reid sehingga terjadi pelanggaran di kotak penalti dan berbuah penalti dan akhirnya 1 gol buat Leicester oleh Ayu. But dari sini CBC berharap dari segi permainan di mana Chelsea lebih atraktif, sehingga CBC berharap Enzo Maresca ini tetap mempertahankan formasi atau pakem ya. Formasi oke, mungkin sama ya, mungkin pakem dan juga komposisi pemain. Jadi dari para pemain yang tidak fit ini memberikan sudut pandang atau perspektif yang lain buat Enzo Maresca ini untuk dia itu dapat melihat bahwa Chelsea ini sebenarnya tidak hanya bisa bermain dengan apa yang dia selama ini turunkan ya, baik dalam pakem ataupun dalam komposisi pemain ya. Karena kita tahu sendiri Joe Felix luar biasa penampilannya, kemudian Badiashile ya mengisi left center back itu bermain sangat luar biasa. Dia ini yang terbaik di antara Levi Colwill bahkan Fofana sekalipun ya. Dan update terakhir dari Chelsea yang didapatkan oleh CBC bahwa si Levi Colwill ini ternyata memang mengalami sakit ya. Tapi mau nggak mau dia terpaksa harus tetap diturunkan. Begitu juga dengan Malo Gusto, malam sebelumnya, sebelum pertandingan dia sebenarnya ikut, tapi karena sakit maka dia tidak masuk ke bench sekalipun ya. Oke, kemarin kita sudah membahas review match antara Leicester versus Chelsea, di mana tentu saja kemenangan buat Chelsea dengan skor 1-2. So, buat teman-teman yang ketinggalan, dapat langsung klik link di atas. Dan seperti biasa, sebelum kita lanjut menonton, pastikan teman-teman sudah klik tombol like. Dan buat yang pertama kali datang di channel CBC ini, dapat langsung klik tombol subscribe. Oke, jadi di episode ke-114 kali ini kita akan membahas rumor transfer goalkeeper, terus kemudian filosofi dari CBC. Kemarin CBC sudah sempat bahas ya filosofi terkait bertahan yang terbaik itu seperti apa, dan juga seputar Chelsea News.
So please stay tuned guys. Oke, without further ado, let's get started. Dikutip dari Sunsport, Chelsea sedang mempersiapkan 35 juta pound sterling transfer untuk kiper Liverpool Choi Min Kelleher. Wow. Next, dikutip dari TBRF Football, Liverpool manager Arne Slot bersedia untuk menjual Alisson Becker dan juga Choi Min Kelleher di musim panas nanti saat Georgi Mamardashvili bergabung dengan klub. Oke, next dikutip dari Talksport, Darren Bent berkata Robert Sanchez tidak meyakinkan saya. Choi Min Kelleher akan pergi ke Chelsea dengan angka 35 juta pound sterling. Saya bahkan tidak berpikir hari itu adalah sebuah resiko. Ya, tentu saja kita sudah mengetahui ya kualitas dari Gallagher ini ya teman-teman. Di mana dia ini tampil luar biasa berkali-kali menyelamatkan gawang Liverpool pada final Piala Carabao Cup musim lalu ya, sehingga kita itu di musim lalu tanpa trofi. Dan yes, finally, tentu saja kiper elit berpengalaman di Liga Inggris ini akan tersedia di dalam waktu dekat ini, guys. Tentu kita semua sudah enek ya melihat kesalahan demi kesalahan, blunder yang menyebabkan 3 error sehingga terjadinya gol dari Robert Sanchez. Ya, dan kali ini ya ada angin segar buat kita semua. Setidaknya kita ini bisa mendapatkan salah satu dari 2 kiper Liverpool yang akan angkat kaki di musim panas besok. Ya, semoga dapat terjadi ya teman-teman. Well, semoga di Januari setidaknya Alisson Becker ini dapat sembuh dari cedera sehingga Gallagher ini dapat dilepas pergi dan tentunya ke Chelsea ya. So, gimana pendapat teman-teman semua? Apakah Sanchez mau bermain sampai di akhir musim atau mungkin ada rekomendasi dari teman-teman semua untuk mengisi posisi dari Sanchez ini? Please komen di kolom komentar. Oke, next. Kita langsung lihat top scorer dari Chelsea saat ini. Wow, luar biasa. Christopher Nkunku menciptakan 10 gol diikuti oleh Palmer dan Jackson yang kemarin mencetak 1 gol sehingga kontribusi gol dari Jackson ini setara dengan Palmer yaitu mengkoleksi 7 gol karena ini sebelumnya belum update ya. Sedangkan Joe Felix 5 gol dan Madueke 5 gol. Nah, dengan performance yang luar biasa kemarin atas yang tadi CBC sebut ya, pakem baru dari kita yang saat melawan tim yang bermain low block ya, maka kita harapkan Enzo Maresca ini dapat ke depannya memainkan Nkunku menjadi pemain nomor 10 karena dia itu adalah top scorer. Sayang sekali belum dipercaya untuk menjadi starter. Dia hanya menjadi starter pada saat melawan Manchester City. Setelah itu sama sekali dia tidak menjadi starter ya. Sedangkan Palmer itu di nomor 8. CBC berharap seperti itu. Dan Joe Felix kembali mengisi pemain sayap kiri. Dan Neto di winger kanan. Wow, luar biasa ini ya. Kalau kejadiannya komposisinya seperti ini. CBC yakin dengan kombinasi para pemain yang kreatif ini, ya, itu dapat membuat serangan dari Chelsea ini lebih bertaji dan lebih atraktif ya. Karena ingat, yang CBC pernah bilang sebelumnya bahwa pertahanan terbaik adalah melakukan serangan depan dengan baik. Ya, itu adalah filosofi yang sebelumnya CBC sempat ungkapkan ya teman-teman. Jadi ini yang akan kita harapkan ya. Sedari di lapangan tengah, kita ini sudah harus melakukan pressing ya ke lawan, termasuk striker kita ya. Jackson itu harus melakukan high pressing sehingga para pemain lawan ini tidak dapat membuild up serangan dari belakang dari lini pertahanan. Karena sejauh ini kita masih belum dapat mengandalkan para pemain defending kita atau pemain bertahan kita ya. Kecuali Cucurella dan juga Fofana ya. Sejauh ini mereka berdua yang tampil outstanding. Dan
Badia Shield yang kemarin tampil luar biasa ya, di luar dugaan. Dia ini sangat bermain bagus. Dan dia ini lebih, yang tadi CBC sebutkan di awal, lebih baik ya performance-nya dibandingkan dengan Levi Cowell, ya mungkin karena sakit. Dan juga Fofana. Ya, well done, Badia Shield. Well done. Jadi, CBC berharap ada perbaikan di kiper dan juga left center back ya sejauh ini. Karena CBC sudah sebutkan sebelumnya bahwa Levi Cowell ini baru 21 tahun ya. Jadi dia butuh seorang role model untuk dia dapat pelajari dan dia dapat tiru ya untuk menjadi the best defender di Premier League. Namun balik lagi ya teman-teman. Kokohnya lini pertahanan ya itu tidak akan menjamin. Nah, ini nih yang menarik ya. Ada pepatah atau filosofi yang bilang batu itu akan berlubang karena tetesan air yang terus-menerus. Ya, di sini CBC bilang ya, kita ini bisa saja bermain solid di belakang. Tapi bila pertahanan yang sudah bagus ini terus-menerus dibombardir, bukan tidak mungkin ya akan kebobolan. Ya, dan juga makanya kemarin CBC itu sangat happy melihat Maresca itu sudah mulai tidak kepala batu atau mungkin karena keadaan yang memaksa dia itu untuk merubah formasi, bukan formasi, merubah komposisi pemain ya, di mana dia itu terus sebelumnya terus memainkan double pivot Lavia dan Caicedo ya, karena kita sudah bisa lihat ya bahwa kemarin tuh permainan atraktif dari para pemain dari Chelsea ini benar-benar tercipta di final third ya. Meskipun Cole Palmer ya berkali-kali itu dikunci dan juga di lockdown, bahkan dia itu di tackle berkali-kali. Tapi di lapangan kita punya pemain kreatif lainnya, yaitu dari Felix dan juga Enzo Fernandez. Dan kedua pemain ini tentu saja bila Palmer itu di lockdown, mereka berdua dapat memastikan bola itu dapat terus mengalir ke final third. Well done, Enzo Maresca. Tapi ingat, filosofi yang tadi CBC sampaikan sekali lagi ya, bahwa batu bisa saja berlubang karena tetesan air yang terus-menerus. Jadi, dengan konsep permainan yang kita lebih menyerang, itu CBC berharap dapat merubah dari mindset dari Chelsea yang kita selalu menyalahkan pemain defender, kiper ya kan. Karena memang kalau misalkan mereka tidak solid sekalipun, asalkan di lini depan kita itu dapat mencetak 3-4 gol, ya kita tetap memenangkan pertandingan ya. That's why kita berharap kalau lini pertahanan tidak bisa dibenahi dengan segera, kita punya pemain-pemain di lini depan dengan berbagai macam karakter untuk membantu kita dapat membongkar pertahanan dari lawan ya teman-teman. Oke, untuk menutup channel dari CBC ini, CBC punya update berita dari tim yang kemarin kita kalahkan yaitu Leicester. Leicester telah memecat Steve Cooper dengan segera. Asisten manajer Alan Tate dan juga pelatih tim utama Steve Franz juga telah meninggalkan klub. Ben Watson akan mengawasi pelatihan tim utama sampai manajer baru ditemukan. Oke, kalau kita bisa lihat ya, saat ini Leicester itu berada di peringkat 16 dari 10 poin. Ya, di mana selisih 1 poin saja dari zona degradasi. Ya, dan with all respect ya, Steve Cooper, pelatih dari Leicester, CBC ini menilai kemarin itu mereka bermain sangat, wow, sangat keras ya, bahkan cenderung kasar. Tapi kita perlu ingat ya, Leicester ini kan tim promosi. Ya, jadi wajar saja dan sudah termasuk oke sebenarnya ya dari Leicester ini. Di mana ini adalah pelatih baru, beda dengan dua tim promosi lainnya ya, yaitu Ipswich Town dan juga Southampton. Jadi
cukup surprise saja ya bila mereka ini mendadak memecat pelatih mereka. Dan yang perlu diingat ya, beberapa episode yang lalu CBC kan sudah sempat menyinggung Ruud van Nistelrooy ya, yang kemarin sempat diisukan untuk diincar mengisi posisi pelatih di Leicester, karena kita tahu semua Ruud van Nistelrooy itu sejak kedatangan Ruben Amorim di MU dia sudah meninggalkan MU, dan catatan sebagai pelatihnya cukup bagus, tidak pernah kalah ya. So sepertinya hal ini akan menjadi kenyataan untuk Leicester United. We'll see guys, we'll see. Okay, that's all di episode ke-114 ini. Don't forget to support channel CBC ini by subscribe, like, dan share. Thank you for watching. Take care, God bless, and keep the blue flag flying high. Come on the Chels.